Pernahkah Anda membayangkan sebuah baterai sekecil koin yang mampu menghidupi perangkat elektronik Anda selama setengah abad tanpa perlu diisi ulang? Inilah inti dari inovasi yang diperkenalkan oleh Betavolt dengan produk terbarunya, BV100. Mari kita telah lebih lanjut mengenai terobosan teknologi baterai nuklir miniatur ini. Bayangkan sebuah perangkat yang tidak pernah kehabisan daya, beroperasi tanpa henti selama puluhan tahun. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, bukan? Namun, Betavolt, sebuah perusahaan rintisan dari Tiongkok, telah mengumumkan pengembangan BV100 pada tanggal 8 Januari lalu. Mereka mengklaim bahwa ini adalah baterai energi atom miniatur pertama yang dirancang untuk penggunaan umum. Langkah ini menandai babak baru dalam komersialisasi teknologi baterai nuklir, yang sebelumnya lebih banyak digunakan dalam aplikasi khusus, seperti di bidang kedirgantaraan dan peralatan ilmiah. Ukuran BV100 sungguh mungil, hanya 15 kali 5 mm, bahkan lebih kecil dari sekeping koin. Dimensi yang sangat kecil ini membuka peluang besar untuk integrasinya ke dalam berbagai perangkat elektronik portabel yang ringkas. Bandingkan saja dengan baterai nuklir terdahulu yang cenderung besar dan berat. Ukuran mini BV100 adalah sebuah pencapaian rekayasa yang patut diperhitungkan, memungkinkan penggunaannya dalam ruang yang sangat terbatas. Lantas, bagaimana cara kerja baterai sekecil ini hingga mampu bertahan begitu lama? Rahasianya terletak pada teknologi beta voltaik. Metode ini menghasilkan listrik secara langsung dari partikel beta, yaitu elektron, yang dipancarkan selama peluruhan radioaktif suatu isotop. Proses konversi energi yang langsung ini menghilangkan kebutuhan akan proses termal atau mekanis, menjadikannya sangat cocok untuk miniaturisasi. Isotop radioaktif yang digunakan adalah nikel-63, yang mengalami peluruhan beta dan bertransformasi menjadi tembaga. Nikel-63 memiliki waktu paruh yang relatif panjang, sekitar 100 tahun, yang menjadi salah satu kunci masa pakai baterai yang luar biasa. Selain itu, emisi beta dari nikel-63 memiliki energi yang relatif rendah, sehingga berkontribusi pada aspek keamanannya. Pemilihan nikel-63 ini sangat strategis, mempertimbangkan keseimbangan antara masa pakai yang lama dan radiasi yang aman untuk penggunaan yang lebih luas. Lebih lanjut, BV100 menggunakan berlian sebagai bahan semikonduktor untuk menangkap partikel beta yang dipancarkan dan mengubah energinya menjadi arus listrik. Berlian dikenal sebagai semikonduktor pita lebar dengan ketahanan radiasi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi ini. Sifat-sifat berlian memungkinkan pengumpulan elektron yang efisien dan kinerja yang stabil dalam lingkungan radioaktif untuk jangka waktu yang sangat panjang. Penggunaan semikonduktor berlian ini menunjukkan betapa majunya ilmu material yang terlibat dalam pengembangan BV100. Ketahanan berlian terhadap radiasi memastikan umur panjang dan keandalan proses konversi energi, berbeda dengan semikonduktor tradisional yang dapat terdegradasi oleh paparan radiasi beta yang berkepanjangan. Secara teknis, baterai ini dibuat dengan melapisi lembaran nikel-63 setebal 2 mikron di antara dua konverter semikonduktor berlian kristal tunggal setebal 10 mikron. Struktur berlapis ini dirancang untuk memaksimalkan interaksi antara sumber radioaktif dan bahan semikonduktor, sehingga mengoptimalkan konversi energi dalam volume yang sangat kecil. Betavolt mengklaim memiliki teknologi unik untuk mendoping bahan semikonduktor berlian berukuran besar, yang merupakan aspek krusial dalam pembuatan BV100. Teknologi eksklusif ini berpotensi menjadi keunggulan kompetitif utama bagi Betavolt. Meskipun menawarkan masa pakai yang luar biasa, BV100 saat ini memiliki daya keluaran yang sangat rendah, hanya 100 mikrowatt. Tegangan yang dihasilkan adalah 3 volt. Dengan daya sekecil ini, BV100 mungkin belum dapat menghidupi perangkat elektronik umum seperti ponsel pintar yang membutuhkan daya jauh lebih besar. Namun, Betavolt membayangkan BV100 dapat mendukung berbagai aplikasi berdaya rendah, termasuk peralatan kedirgantaraan, perangkat AI, peralatan medis seperti alat pacu jantung dan implan koklea, sensor canggih, dan robot mikro. Ini adalah area di mana masa pakai yang sangat lama dan pengoperasian tanpa pemeliharaan baterai menawarkan keuntungan yang signifikan, terutama di lokasi terpencil atau sulit dijangkau, atau untuk perangkat penting yang ditanamkan di dalam tubuh manusia.
Keunggulan utama BV100 tentu saja adalah masa pakainya yang mencapai 50 tahun tanpa perlu diisi ulang atau dipelihara. Ini menghilangkan kerumitan dan limbah yang terkait dengan penggantian baterai dan pengisian daya yang sering. Ukurannya yang sangat kecil dan ringan juga memungkinkan integrasi ke dalam perangkat yang sangat ringkas. Betavolt juga mengklaim kepadatan energi BV100 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan baterai lithium-ion konvensional. Selain itu, baterai ini diklaim aman untuk penggunaan konsumen, tanpa risiko kebocoran radiasi eksternal bahkan jika tertusuk atau ditembak. BV100 juga mampu beroperasi pada rentang suhu yang luas, dari -60 hingga 120 derajat Celcius. Desain modularnya memungkinkan beberapa unit BV100 dihubungkan secara seri atau paralel untuk menghasilkan daya yang lebih besar sesuai kebutuhan. Lebih menarik lagi, produk peluruhan nikel 63 adalah tembaga stabil yang tidak radioaktif dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Meskipun demikian, ada beberapa keterbatasan dan tantangan yang perlu dipertimbangkan. Daya keluaran yang sangat rendah menjadi kendala utama untuk penggunaan pada perangkat yang membutuhkan daya besar. Para ahli juga menyatakan keraguan mengenai potensi jangka pendeknya untuk menggerakkan ponsel pintar, mengingat keterbatasan jumlah radioisotop dalam ukurannya yang kecil. Meningkatkan daya keluaran kemungkinan akan memerlukan konsentrasi sumber radioaktif yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat memerlukan pelindung yang lebih besar, berpotensi menambah ukuran dan berat baterai. Selain itu, efisiensi konversi energi pada baterai atom, termasuk sel beta voltaik, biasanya relatif rendah. Saat ini, Betavolt BV100 masih dalam tahap uji coba setelah diumumkan pada Januari 2024. Namun, perusahaan memiliki rencana ambisius untuk memulai produksi massal untuk perangkat komersial seperti ponsel dan drone di masa depan. Bahkan, Betavolt berencana untuk meluncurkan versi 1 watt dari baterai atomnya pada tahun 2025. Perusahaan juga sedang menjajaki penggunaan isotop nuklir lain seperti strontium-90 dan promethium-147, yang berpotensi menawarkan tingkat daya yang lebih tinggi dan masa pakai yang lebih lama. Betavolt mengklaim bahwa pengembangan mereka jauh lebih maju dibandingkan penelitian serupa di Eropa dan Amerika. Dari segi keamanan, Betavolt meyakinkan bahwa BV100 aman untuk konsumen karena tidak menghasilkan radiasi eksternal dan tetap aman bahkan jika rusak fisik. Keamanan ini dikaitkan dengan penggunaan nikel 63 yang memancarkan partikel beta berenergi rendah dan peluruhannya menjadi tembaga stabil. Meskipun demikian, beberapa pihak tetap menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi risiko kerusakan DNA dan kontaminasi lingkungan, terutama dengan penggunaan isotop yang lebih kuat di masa depan. Regulasi terkait penggunaan bahan radioaktif dalam produk konsumen juga akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan komersialisasi teknologi ini. Sebagai kesimpulan, Betavolt BV100 adalah inovasi yang menarik dengan potensi revolusioner dalam hal masa pakai dan ukuran. Meskipun daya keluaran saat ini menjadi keterbatasan utama, potensi aplikasinya dalam perangkat berdaya rendah sangat menjanjikan. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan daya keluaran dan memastikan keamanan akan menjadi kunci untuk adopsi teknologi ini secara luas di masa depan. BV100 adalah langkah maju yang signifikan. Namun perjalanan menuju implementasi massal masih panjang dan akan bergantung pada inovasi lebih lanjut, serta pengawasan keamanan dan regulasi yang ketat. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.